يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Berimam ya dengan orang yang suka merokok ya. Perlu mungkin saya sampaikan bahwa rokok itu sendiri hukumnya adalah haram. Rokok itu sendiri adalah haram. Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah mengatakan, la darara wa la dirara. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, apalagi juga tidak boleh membahayakan orang lain. Artinya tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Merokok itu terkena dua-duanya. Membahayakan dirinya sebagai sang perokok, ya, dan juga membahayakan orang lain yang terkena dampak dari rokoknya. Itu tentu asapnya kan begitu. Jadi ada istilah orang perokok aktif dan perokok pasif. Bahkan perokok pasif dikatakan lebih berbahaya daripada perokok aktif. Begitu. Intinya bahwa merokok itu adalah perbuatan yang diharamkan, di sana mengganggu orang lain, menyanyiakan harta, membuang harta dan lain sebagainya. Nah, kembali ke masalah tadi, apakah ini berpengaruh kepada seseorang yang biasa merokok lalu menjadi imam? Apakah sholat kita berpengaruh apa tidak? Tentu jawabannya tidak berpengaruh ya. Tetapi memang sebaiknya kan ukuran imam ini perlu kita untuk ingatkan kembali ya, bahwa imam itu kan dipilih orang yang paling hafal Al-Quran, orang yang paling mengerti Al-Quran, bacaannya, hafalannya dan lain sebagainya kan itu. Kalau memang ada 2 orang atau 3 orang atau lebih yang begitu, maka yang dilihat kriteria berikutnya yang mengerti tentang sunnah. Kalau juga banyak yang begitu, artinya menghafal Quran, yang bagus bacaannya itu banyak, terus yang mengerti sunnah juga banyak, baru yang ketiga yang paling duluan hijrah. Ini tentu tidak ada lagi, karena hijrah sudah selesai, kan begitu. Maka yang dilihat adalah berikutnya yang paling tua umurnya, kan itu. Nah, oke. Kadang-kadang di kampung-kampung memang yang menjadi kriteria utama itu bukan masalah dia hafalannya Al-Qurannya bagus, tajwidnya, bukan itu. Jadi yang dilihat kadang-kadang sisi usia. Ya, faktor. Padahal dalam syariat itu menjadi kriteria yang terakhir. Kan begitu. Baiklah. Jadi kalau perokok dia, sesungguhnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti'nya bahwa beliau mengatakan, menukil sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama, kullu man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Kullu man sahhat salatuhu sahhat imamatahu. Ya, setiap orang yang sah salatnya, ya, sah dia menjadi imam. Setiap orang yang sah salatnya sah dia, maka waktu itu juga dia sah menjadi imam. Dan para ulama juga menukil bahwa para sahabat dulu salat juga di belakang Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Padahal dia adalah orang yang fasik, orang yang membunuh banyak manusia dan termasuk juga para sahabat. Namun demikian para sahabat tetap saja salat di belakangnya. Apalagi sekedar hanya merokok. Wallahu ta'ala a'lam.